Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat-sahabat, hari ini kita akan membaca buku. Buku yang akan kita baca adalah buku dari Bapak Fahrudin Faiz. Ini judulnya Menjadi Manusia, Menjadi Hamba. Buku ini sangat saya rekomendasi untuk teman-teman yang ingin membaca terkait keislaman ya, keislaman, dan dengan sedikit campuran bahasa-bahasa dan pemikiran-pemikiran filsafat yang dimasukkan di sini. Oke, kita akan membacanya 5 menit ya, 5 menit saja, kita baca santai ya. Tujuannya supaya kita tetap bisa membaca meskipun dalam sehari itu hanya dengan waktu 5 menit. Oke, langsung saja akan kita baca. Untuk bagian pertama, ini ada di bagian pertama itu ada manusia. Ya, manusia. Terus kemudian yang akan kita baca adalah terkait fitrah. Nah, oke, kita akan memulai membacanya dan silahkan disaksikan. Fitrah. Sebaiknya kita sering mengingat-ingat siapa diri kita, lalu menjadi manusia sejati, manusia yang benar, yang hakiki. Manusia yang hakiki antara lain adalah manusia yang menetapi jalur fitrahnya sebagai manusia. Pada bagian ini kita akan belajar seperti apa fitrah manusia itu. Idul Fitri sering kita artikan dengan kembali fitrah. Kendati makna harfiahnya bukan itu, tapi bisa saja diartikan demikian. Itu adalah kearifan orang Indonesia. Id itu kalau dalam bahasa Arab di mu'jam lebih dimaknai sebagai hari raya. Jadi Idul Fitri itu lebih tepatnya hari raya fitrah. Kata id terdapat dalam surah Al-Maidah. Idan li awwalina wa akhirina. Ayat itu menceritakan ketika orang-orang Bani Israel minta diturunkan makanan pada Nabi Isa. Dan mereka pesta dengan makanan itu. Ayat itu menggunakan istilah id. Banyak ulama juga mengartikan fitrah dari akar kata futur yang artinya makan pagi. Bila mengacu pada pemaknaan tersebut, maka Idul Fitri maksudnya kita bisa makan lagi, khususnya makan pagi. Jadi secara harfiah, ketika Idul Fitri, kita sedang merayakan hari diperbolehkannya kita sarapan lagi. Tapi bila dimaknai lebih mendalam, Idul Fitri adalah hari ketika kita kembali fitrah. Ketika jiwa kita dibersihkan selama puasa pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Setelah berhasil melalui proses ini, kita diwisuda ketika Idul Fitri. Fitrah secara harfiah bisa diartikan sebagai tabiat, ciptaan, atau asal kejadian. Karena itu, kalau ada laki-laki yang bergaya seperti perempuan, orang yang menasehatinya, jangan begitu, ya sesuai fitrahmu saja. Sebab laki-laki yang bergaya seperti perempuan, kita nilai menyalahi fitrahnya. Fitrah juga diartikan suci atau kosong. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi, kalau Anda sedang tidak punya uang, anggap saja dompet Anda sedang fitrah, yang berarti suci atau kosong. Lebih enak begitu, bisa untuk menghibur diri sendiri, supaya Anda tidak sumpah biarpun tidak punya uang. Makna ketiga, fitrah adalah agama atau jalan. Makna ini dekat dengan istilah khitoh, yaitu jalur yang benar. Dalam Al-Quran ada ayat fa'akim wajhaka litini hanifa fitrotallahillati fatoron nasa alaiha. Nah, ada di surat Ar-Rum ayat 30. Maka luruskanlah wajahmu menghadap pada agama yang lurus, yaitu fitrah Allah. Agama adalah fitrah dari Allah,
yang fatoron nasa alaiha, menjadi pedoman manusia, maka bila mengacu pada pemaknaan ini, Idul Fitri mungkin lebih pas bila diartikan kembali pada jalur yang benar. Kita kembali pada fitrah Allah. Setelah sebulan kita latihan, mungkin sebelum Ramadan kita banyak keluar jalur, dan ketika Ramadan kita kembali ke jalur. Selanjutnya, kemelekatan kita dengan dunia diuji melalui pengeluaran zakat fitrah. Setelah melalui itu semua, akhirnya kita Idul Fitri, sah kembali fitrah. Oke, untuk mengawalinya kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya nanti kita akan membacanya lagi di 5 menit berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.